Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kami itu ada Revel Trima Sinaga dengan NIM 433240101. Yang kedua ada Albert Benetikus Gulo dengan NIM 43324010163. Yang ketiga ada Nurdestiani dengan NIM 43324010145. Yang keempat ada Ratima Nurhanifa dengan NIM 43324010150. Pembagian kerja antar kelompok itu ada Fatima Nur Hanifa dengan NIM 43324011050, yaitu penyusunan nama anggota, pendahuluan, dan risk identification. Yang kedua ada Albert Benetikus Gulo, itu pembagiannya risk assessment. Yang ketiga ada Rafael Trimasinaga, pembagian tugasnya ada risk control. Yang keempat ada Nur Destiani dengan pembagian tugasnya pelengkapan penyusunan laporan dan merapikan. Oke, latar belakang Technovet Inc. adalah perusahaan teknologi global yang mengembangkan solusi perangkat lunak atau software dan layanan komputasi awan cloud untuk pembagian sektor industri termasuk keuangan, kesehatan, dan e-commerce. Perusahaan ini mengandalkan infrastruktur cloud yang tersebar di beberapa pusat data global untuk memastikan ketersediaan layanan yang tinggi dan redundansi. Dengan semakin kompleksnya ancaman siber, Technovet menghadapi berbagai risiko. Keamanan siber seperti serangan zero day, peretasan akun, kehilangan data, kebocoran informasi sensitif, dan serangan distributed denial of service atau DDoS. Untuk itu diperlukan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur menggunakan NIST Cyber Security Framework atau CSF guna mengidentifikasi, menilai, dan mengandalkan risiko-risiko tersebut secara efektif. Yang kedua ada tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset kritis, baik informasi maupun infrastruktur yang dimiliki oleh Technovet Inc. Yang kedua, menganalisis ancaman dan keretasan yang berpotensi mempengaruhi keamanan data dan operasional perusahaan. Yang ketiga, melakukan penilaian risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Yang keempat, memberikan rekomendasi kontrol, mitigasi, dan sesuai dengan standar NIST CSF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu yang ketiga, di sini kami mengacu pada NIST CSF yang dimana kami menggunakan 5 fungsi metodologi utama. Yang pertama yaitu identify, yaitu mengidentifikasi aset, ancaman, juga kerentanan, yang dimana berada dalam tahapan dalam laporan risk identification. Lalu yang kedua, protect, menetapkan kontrol pencegahan yang dimana terdapat dalam tahapan risk control atau mitigasi. Lalu yang ketiga, terdapat detect atau memantau ancaman secara proaktif, yang dimana tahapannya berada dalam monitoring dan detection plan. Lalu yang keempat adalah respond, dengan deskripsi menyiapkan rencana tanggap darurat, yang dimana berada dalam tahapan incident response plan. Lalu yang kelima adalah recover, memulihkan sistem setelah insiden, yang berada dalam tahapan disaster recovery plan. Pada bagian ini, fokus masalah akan dibahas dalam risk identification, yaitu mengidentifikasi aset, ancaman, dan juga prioritas risiko. Risk identification atau identifikasi aset. Aset-aset Technovet Inc. dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset informasi dan juga aset infrastruktur. Aset informasi kami rangkum dalam 10 hal. Yang pertama ada data pribadi pelanggan yang memiliki klasifikasi sangat tinggi. Sebagai contoh adalah nama, alamat email, nomor kartu kredit, riwayat transaksi. Lalu yang kedua terdapat source code aplikasi SaaS yang dimana klasifikasinya sangat tinggi. Sebagai contoh kode proprietary untuk solusi manajemen data dan analitik. Lalu yang ketiga adalah data analitik bisnis yang dimana memiliki klasifikasi tinggi. Sebagai contoh laporan tren pasar, prediksi pendapatan, analisis perilaku pengguna. Lalu yang keempat credential login admin yang dimana memiliki klasifikasi tinggi. Sebagai contoh password, multi-factor authentication atau MFA tokens. Lalu yang kelima, terdapat dokumen kontrak klien yang dimana klasifikasinya adalah tinggi. Sebagai contoh, perjanjian tingkat layanan atau SLA dan juga kontrak kerahasiaan NDA. Lalu yang keenam, log access system
dengan klasifikasi sedang, bagi contoh catatan aktivitas pengguna atau user activity logs. Lalu yang ketujuh, kebijakan keamanan internal yang memiliki klasifikasi sedang. Sebagai contoh, dokumen security policy, prosedur incident response. Lalu yang kedelapan, terdapat backup database yang dimana memiliki klasifikasi sedang. Sebagai contoh, cadangan data harian ataupun mingguan. Lalu yang kesembilan, terdapat dokumentasi API yang dimana klasifikasinya adalah rendah. Sebagai contoh, panduan integrasi untuk developer. Lalu yang terakhir, email internal yang memiliki klasifikasi rendah. Sebagai contoh, komunikasi non-sensitif antar karyawan. Lalu, kita berlanjut ke aset infrastruktur, mencakup perangkat keras, jaringan, dan sistem pendukung. Sebagai contoh, server cloud memiliki klasifikasi sangat tinggi, yaitu virtual machine, containers, serverless function. Lalu yang kedua, terdapat sistem autentikasi yang memiliki klasifikasi tinggi. Sebagai contoh, identify and access management. Sebagai Okta, Microsoft AD. Lalu yang ketiga, firewall dan sistem IDS atau IPS. Klasifikasinya adalah tinggi, sebagai contoh intrusion detection and prevention system. Lalu yang keempat, jaringan VPN dan load balancer yang memiliki klasifikasi tinggi, sebagai contoh virtual private network ataupun AWS, ALB ataupun NLB. Lalu yang kelima, penyimpanan cloud S3 atau blob storage yang memiliki klasifikasi tinggi. Sebagai contoh, tempat penyimpanan data pelanggan dan aplikasi. Lalu yang keenam, sistem backup dan disaster recovery yang memiliki klasifikasi sedang. Sebagai contoh, AWS Backup, vTeam, Azure Site Recovery. Yang keenam, sistem backup dan disaster recovery yang memiliki klasifikasi sedang. Sebagai contoh, AWS Backup, vTeam, Azure Site Recovery. Lalu yang ketujuh, monitoring tools, CM. Klasifikasinya adalah sedang. Sebagai contoh, security information and event management. Lalu yang kedelapan, perangkat developer seperti laptop, CI/CD yang memiliki klasifikasi sedang. Sebagai contoh, continuous integration, deployment pipelines. Lalu yang kesembilan, router and switch jaringan yang memiliki klasifikasi rendah. Sebagai contoh, perangkat jaringan fisik di data center. Lalu yang terakhir, perangkat IoT kantor yang memiliki klasifikasi rendah di smart devices, yaitu printer, kamera keamanan. Lalu, identifikasi ancaman dan prioritas. Di sini kami ada merangkum 10 ancaman, diantaranya serangan zero day yang memiliki dampak potensial eksploitasi kerentanan yang belum diketahui patch-nya. Contoh nyatanya adalah log4j vulnerability yang dimana memiliki prioritas sangat tinggi. Lalu juga peretasan akun pengguna, yaitu memiliki dampak potensial akses ilegal ke sistem pencurian data. Contoh nyatanya adalah credential stuffing ataupun phishing yang memiliki prioritas sangat tinggi. Lalu yang ketiga, bocoran data yang memiliki dampak tuntunan hukum dan reputasi buruk. Ternyata pelanggaran GDPR karena data pelanggan bocor yang memiliki prioritas sangat tinggi. Lalu yang keempat, kehilangan data yang dimana dampak potensialnya gangguan operasional karena misconfiguration. Ternyatanya adalah AWS S3 bucket yang tidak terenkripsi memiliki prioritas tinggi. Lalu yang kelima, serangan DDoS yang memiliki dampak layanan down juga kehilangan pendapatan. Sebagai contoh, serangan DDoS pada layanan cloud yang memiliki prioritas tinggi. Lalu yang keenam, ransomware yang memiliki dampak enkripsi data juga pemerasan. Sebagai contoh, serangan ransomware pada database yang memiliki prioritas tinggi. Lalu yang ketujuh, insider threat yang memiliki dampak penyalahgunaan akses oleh karyawan. Sebagai contoh, mantan karyawan yang mencuri data perusahaan yang memiliki prioritas sedang. Lalu yang ke-8, man in the middle atau MITM sebagai dampaknya adalah penyerapan komunikasi. Sebagai contoh, serangan pada jaringan Wi-Fi yang tidak aman yang memiliki prioritas sedang. Lalu yang ke-9, social engineering yang memiliki dampak penipuan untuk mendapatkan akses. Sebagai contohnya CEO fraud, phishing email yang memiliki klasifikasi prioritas sedang. Lalu yang terakhir, kegagalan hardware yang memiliki dampak downtime karena server rusak. Sebagai contoh, kegagalan disk storage di data center yang memiliki prioritas rendah. Keterkaitan aset ancaman, data pelanggan atau PII rentan terhadap kebocoran data dan ransomware. Juga server cloud rentan terhadap serangan DDoS dan zero-day exploit. Sistem IAM rentan terhadap peretasan akun dan insider threat. Juga backup sistem rentan terhadap kehilangan data jika tidak diverifikasi. Risk assessment, identifikasi vulnerabilities dan levelnya.
Vulnerability-nya patch management menjadi melambat, itu terkait dengan ancaman zero day exploit. Aset terdampak mulai dari server cloud source code. Levelnya sangat tinggi dan alasannya eksploitasi bisa dilumpuhkan oleh layanan. Vulnerability yang tidak ada MFA-nya. Tidak terkait ancamannya, peretasan akun. Aset terdampaknya bisa terjadi credential admin. Levelnya sangat tinggi. Alasannya, akses admin, risiko kebocoran data. Vulnerability data tidak diinskripsi. Terkait ancaman kebocoran data. Aset terdampak bisa jadi data pribadi pelanggan. Mungkin alasannya bisa jadi pelanggaran GPDR. Vulnerability backup tidak terverifikasi bisa menjadikan terkait ancaman kehilangan data. Aset terdampaknya terjadi backup database untuk levelnya tinggi dengan alasan tidak bisa di-cover dari ransomware. Vulnerability rebak lemah terkait ancaman insider threat. Aset terdampak bisa terjadi dokumen kontrak dengan level sedang. Alasan dibatasi dengan audit log. Vulnerability protokol tidak aman HTTP dengan terkait ancaman MITM. Aset terdampak komersial internal dengan level sedang bisa diatasi dengan HTTPS. Dokumen API terbuka terkait ancaman pada penyalahgunaan API. Aset terdampak pada dokumentasi API kemungkinan levelnya rendah. Alasannya data bisa terjadi non-sensitif. Vulnerability pada pelatihan keamanan kurang, terkait ancaman dengan social engineering. Aset yang terdampak terjadi kredensial karyawan. Untuk levelnya sedang dengan alasan mitigasi mudah via pelatihan. Pengukuran risiko secara dampak frekuensi. Ancaman, kebocoran, dan pelanggan mendapatkan poin hukum 5. Frekuensi 3-nya moderat dan tingkat risikonya bisa terjadi poin 15. Prioritas sangat tinggi. Serangan zero day, dampaknya 5, downtime, frekuensinya 2, jarang, untuk tingkat nilai risikonya 10, dengan prioritas tinggi. Peretasan akun phishing dengan dampak 4, reputasi, dengan frekuensi 4 sering, dengan untuk tingkat risiko nilainya 16, prioritas sangat tinggi. Dan untuk ransomware, memiliki dampak nilai 5 inskripsi dan frekuensi 2 jarang, untuk tingkat risiko nilai poinnya 10, dengan prioritas tinggi. Insider threat memiliki poin dampak poin nilai 3 dan frekuensi 2 jarang, tingkat risiko terjadi nilai 6, sedang. Kategori untuk prioritas sangat tinggi jika ketika di atas 15 poin bisa terjadi kebocoran data dan peretasan akun. Tinggi untuk terjadi range poin 8 sampai 14 terkait dengan zero day dan ransomware. Dan untuk kategori prioritas sedang rendah, itu kurang dari 7, contohnya insider threat. Untuk pembuatan risk matriksnya, memiliki dampak dan frekuensi. Ada yang 5 kritis, yang termasuk 5 kritis itu 3 sedang di zero exploit, 5 tinggi, PL klik, dan dampak dan frekuensi 3 moderat terdapat di bagian rendah dokumentasi API, sedang di MTM, tinggi di 5, social engineering. Dampak dan frekuensi 1 minor terdapat di bagian dari IoT device rendah dan sedang di log regentasi. Untuk penempatan resikonya bisa jadi kebocoran PII, prioritas utama karena prioritas denda regulasi GDPR dan kemungkinan terjadi tinggi. Eksploitasi zero day, dampak kritis tapi frekuensi sedang karena jarang terjadi. Social engineering, ancaman terjadi tapi dampak bisnis sedang. Untuk yang merah, risiko sejalan dengan fungsi respon rencana tanggapan insiden. Untuk yang orange, risiko sejalan dengan fungsi dan protect implementasi kontrol keamanan. Dengan yang hijau, risiko sejalan dengan fungsi identify manajemen aset. Untuk risk control yang pertama adalah defend, pelindungan langsung. Strateginya yang dilakukan adalah untuk mencegah eksploitasi melalui kebijakan pelatihan dan teknologi. Di mana risiko yang pertama yaitu adalah serangan zero day, di mana strategi defense-nya yang dilakukan adalah menerapkan patch management otomatis dan kontrol akses yang ketat. Untuk implementasinya dilakukan WAF adalah web application firewall, segmentasi jaringan, penerapan virtual patching. Kemudian yang kedua adalah peretasan akun, di mana strateginya adalah melakukan edukasi phishing dan MFA, yaitu adalah multi-factor authentication, login alert, dan brute force detection. Yang ketiga adalah kebocoran data, melakukan enkripsi data saat diam dan di dalam perjalanan. Implementasi teknisnya adalah dilakukan TLS 1.3 dan enkripsi AES 256, serta role-based access control.
Kemudian yang keempat adalah insider trade, pembatasan akses berbasis peran. Untuk implementasi yang dilakukan adalah audit log, data loss prevention. Kemudian yang terakhir adalah user behavior analytics. Kemudian untuk man in the middle, yaitu dilakukan strategi pengamanan komunikasi data. Untuk implementasinya adalah penerapan penggunaan VPN, TTPS, serta sertifikat digital yang valid. Kemudian yang kedua, untuk transfer alih risiko. Strategi ini dilakukan untuk mengalihkan risiko ke pihak lain melalui asuransi, kontrak, atau outsourcing. Risiko yang pertama itu tadi, serangan DDoS. Strategi transfernya adalah menggunakan layanan mitigasi pihak ketiga. Contohnya adalah Cloudflare, AWS, Shield, dan Trains. Kemudian yang kedua adalah kehilangan data. Strateginya dilakukan backup oleh pihak ketiga. Contohnya adalah menggunakan layanan backup cloud. Misalnya adalah vSIM, Cloud Connect. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan infrastruktur, di mana strateginya adalah kontrak SLA dengan penyedia cloud. Contohnya seperti SLA dengan AWS Azure, kemudian jaminan uptime dan dukungan teknis. Yang keempat adalah ransomware, di mana strateginya adalah asuransi cyber. Contohnya adalah polis asuransi mencakup kerusakan akibat serangan ransomware. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan infrastruktur, di mana outsourcing MSP atau managed service provider. Contohnya adalah kontrak manajemen IT infrastruktur, endpoint, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi risiko. Untuk mengurangi dampak, strategi yang dilakukan adalah mengurangi dampak melalui perencanaan respon dan pemulihan. Contohnya risiko seperti ransomware, strategi mitigate-nya adalah disaster recovery plan dan offline backup. Rencana teknisnya seperti snapshot terjadwal, immutable backup, air gap storage. Yang kedua adalah kehilangan data, di mana incident response plan. Panduannya memulihkan cepat SOP restore database. Yang ketiga adalah kebocoran data. Strateginya menggunakan business continuity plan. Rencana teknisnya operasi tetap berjalan dengan meminimalisir dampak hukum. Yang keempat adalah insider trade. Strategi mitigate-nya adalah logging and alerting system. Menggunakan CM aktif, contohnya Splunk, untuk deteksi perilaku mencurigakan. Dan yang terakhir adalah peretasan akun, di mana strateginya adalah rotasi kredensial otomatis, menggunakan Vault, Passport, PAM, Privilege Access Management. Yang keempat adalah accept atau menerima risiko, di mana menerima risiko ini karena biaya mitigasi lebih besar daripada manfaatnya. Contoh risikonya itu tadi ada di email internal bocor. Strategi accept-nya adalah tidak memitigasi secara ketat atau karena ini merupakan risiko yang rendah. Alasannya adalah data tidak sensitif, kemudian hanya komunikasi biasa antara personal. Yang kedua adalah dokumentasi API, di mana terbuka tapi dengan kontrol terbatas. Dokumentasi terbuka perlu demi pengembangan eksternal. Kemudian yang ketiga adalah perangkat IoT kantor, dibatasi akses ya, tidak difokuskan mitigasi penuh. Mengapa? Karena biaya pengamanan tinggi untuk risiko rendah ini sangat tidak dimungkinkan. Kemudian adalah kegagalan hardware minor, mengandalkan redundansi, di mana risiko minor ditangani dengan hot swap. Kemudian yang terakhir adalah log aktivitas, di mana tidak semua disimpan jangka panjang, simpan sesuai retensi, biaya penyimpanan tinggi. Ini adalah alasan-alasannya tadi. Kemudian yang kelima adalah terminate, menghentikan aktivitas untuk menghindari aktivitas yang risikonya yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya adalah layanan yang tidak terenkripsi. Itu strateginya adalah menghentikan semua protokol plain text, kemudian implementasinya adalah menonaktifkan HTTP, Telnet, dan SMB. Kemudian yang kedua adalah dial-in system yang rentan. Strateginya adalah menghentikan akses dial-in, kemudian implementasinya mengganti dengan VPN moderate. Kemudian yang ketiga itu adalah cloud storage dengan compliance rendah, lemah, di mana hentikan provider yang tidak comply, kemudian implementasinya adalah migrasi dari provider tanpa sertifikasi ISO atau PCI. Kemudian yang keempat adalah aplikasi internal yang tidak terawat. Nah, ini dilakukan penghentian operasional. Implementasinya adalah refactor atau hapus aplikasi lama. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan software bajakan. Dilakukan penghapusan data dan mengganti dengan open source yang legal. Implementasinya adalah audit lisensi software secara berkala. Lanjut. Untuk kesimpulannya, laporan ini membahas implementasi manajemen risiko keamanan cyber pada perusahaan Tekno Innovate Incorporate dengan pendekatan NIST Cyber Security Framework. Berdasarkan identifikasi aset informasi dan infrastruktur, ditemukan sejumlah aset kritis yang berisiko tinggi terhadap ancaman cyber, seperti peretasan akun,
kebocoran data, ransomware, dan strategi dan serangan zero day. Melalui analisis risiko ini, ancaman-ancaman tersebut diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, kemudian dipetakan dalam matriks risiko. Selanjutnya, laporan ini merinci strategi pengendalian risiko dengan 5 pendekatan utama, yaitu defend, transfer, mitigate, accept, dan terminate, yang masing-masing disesuaikan dengan jenis risiko dan efektivitas mitigasinya. Secara keseluruhan, penerapan pendekatan NSIT CSR membantu perusahaan menyusun langkah strategis untuk mengamankan aset digital, merespon insiden, dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber. Laporan ini memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam keamanan teknologi informasi dan penyusunan kebijakan cyber yang berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Selamat pagi.